Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai jenis dan metode perencanaan obat di apotek. Pada prinsipnya, perencanaan obat ialah hal penting dalam kegiatan operasional apotek. Dengan perencanaan ini, kita bisa memilih jenis obat apa saja yang akan dijual, jumlahnya hingga harga yang diperlukan. Bagi pengelola maupun pemilik apotek, penting kiranya untuk mengetahui metode perencanaan obat tersebut. Perencanaan obat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Metode epidemiologi, yaitu perencanaan yang didasarkan pada pola penyebaran suatu penyakit dan pengobatannya di masyarakat. Kedua, metode konsumsi, ialah metode kedua yang kerap digunakan. Cara kerjanya ialah berdasarkan data pengeluaran barang atau obat dalam sebuah periode. Kemudian, peredarannya ini dibedakan menjadi fast moving maupun slow moving. Ketiga, ada metode kombinasi yang merupakan gabungan dari epidemiologi maupun metode konsumsi. Intinya, pengadaan obat dibuat berdasarkan pola sebaran penyakit dan ketersediaan obat pada periode sebelumnya. Langkah pertama untuk melakukan perencanaan obat yaitu menulis buku defekta. Buku defekta ini berbentuk kolom-kolom, di mana kolom pertama berisikan nomor, kolom kedua tanggal pemesanan, kolom ketiga nama obat atau nama alat kesehatan atau nama bahan medis habis pakai, dan kolom keempat jumlah barang yang dipesan, kemudian nama PBF atau distributor. Langkah kedua yaitu penggolongan obat. Dibagi menjadi 10 golongan obat. Yang pertama adalah golongan high alert, yang kedua golongan narkotika, dan yang ketiga golongan psikotropika, keempat golongan prekursor, kelima golongan emergency kit, keenam golongan antibiotik injeksi, yang berikutnya golongan bahan medis habis pakai, golongan alat kesehatan, golongan sediaan injeksi, golongan sediaan tablet dan sirup atau suspensi, golongan sediaan tetes mata dan salep mata, dan golongan sediaan salep kulit. Untuk langkah terakhir dalam perencanaan obat yaitu membuat surat pesanan. Dengan mengelompokkan obat-obat berdasarkan surat pesanan masing-masing menjadi 5 jenis yaitu surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika, surat pesanan prekursor, surat pesanan obat biasa, dan yang kelima yaitu surat pesanan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Untuk langkah yang terakhir yaitu surat pesanan dikirimkan ke pedagang besar farmasi melalui sales atau bisa melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video yang membahas mengenai mata kuliah farmasi rumah sakit. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Setelah perencanaan obat, membuat surat pesanan, dan mengirimkan surat pesanan ke pedagang obat farmasi, langkah selanjutnya yaitu pengadaan obat. Apa itu pengadaan obat? Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari distributor atau pedagang besar farmasi. Proses dari pengadaan obat ini dilakukan ketika barang yang dipesan sudah datang, di mana seorang farmasi harus mengecek kondisi barang atau obat yang dipesan dan menulis ke buku list barang. Terdiri dari yang pertama nomor, kedua nama barang yang datang, ketiga nomor faktur dari PBF, keempat kuantum atau banyaknya barang, kelima kolom keterangan ini dicentang jika sesuai jumlah, expire date, nomor batch, dan yang keenam kolom tanda tangan petugas. Untuk buku penerimaan barang tidak jauh berbeda dengan buku checklist barang, hanya saja terdapat kolom penggolongan jenis obat.
Ketika barang yang dipesan sudah sesuai dengan faktur, langkah selanjutnya yaitu mengisi kartu stok. Kartu stok ini berfungsi untuk pencatatan mutasi obat, mulai dari penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, dan kadaluarsa. Satu lembar kartu stok hanya untuk satu macam obat atau barang. Beralih ke obat narkotika dan psikotropika. Jika ada barang datang, jangan lupa untuk menuliskannya ke dalam buku khusus narkotika dan psikotropika, yang gunanya pada kemudian hari sebagai alat bantu pelaporan narkotika dan psikotropika. Buku pencatatan narkotika dan psikotropika ini berbentuk kolom yang berisi 1 nomor, 2 nama obat, 3 nama BPF dan nomor faktur. Pada kolom pemasukan terdapat 1 tanggal masuk obat, 2 jumlah obat yang masuk. Kolom pengeluaran ada 1 nomor resep, 2 nomor dokter, 3 nama pasien, 4 alamat pasien, dan 5 pemakaian. Kolom terakhir berupa sisa jumlah obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini akan membahas mengenai penyimpanan obat yang baik dan benar. Apa itu penyimpanan obat? Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Metode apa saja yang dilakukan untuk menyimpan obat? Yang pertama, FIFO dan FEFO. FIFO, first in first out, yang artinya barang yang datang terlebih dahulu dikeluarkan pertama. Biasanya penyimpanan obat dengan menggunakan sistem FIFO ini digunakan untuk menyimpan obat tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa. FEFO, first expired first out, yang artinya barang yang lebih dahulu kadaluarsa dikeluarkan terlebih dahulu. Menempatkan obat dengan tanggal kadaluarsa lebih pendek di depan obat yang tanggal kadaluarsanya lebih lama. Bila obat mempunyai tanggal kadaluarsa sama, obat yang baru diterima ditempatkan di belakang obat yang sudah berada di atas rak. 2. Berdasarkan abjad. Penyimpanan metode ini bertujuan untuk mempermudah pengambilan obat dan juga harus sesuai dengan bentuk sediaan. 3. Berdasarkan generik dan non-generik. Obat generik dan non-generik dipisahkan dan disusun berdasarkan abjad dan berdasarkan bentuk sediaan. Hal tersebut untuk memudahkan pengambilan obat baik yang generik maupun non-generik. 4. Berdasarkan kelas terapi obat. Obat ini dikelompokkan berdasarkan khasiat atau indikasi obat tersebut. Misal, golongan antibiotika dikelompokkan menjadi satu dengan golongan antibiotika. Kelima, berdasarkan bentuk sediaan. Obat yang memiliki kesamaan bentuk sediaan disimpan secara bersamaan di atas rak, seperti salep, obat minum, suppositoria, sirup, dan injeksi. Keenam, berdasarkan stabilitas obat. Dikarenakan obat-obat yang disimpan bisa mengalami kerusakan akibat stabilitas obatnya terganggu, maka dalam penyimpanan kita juga harus memperhatikan unsur-unsur kestabilan obat, diantaranya suhu, cahaya, dan kelembapan. Ketujuh, berdasarkan undang-undang, obat-obat yang termasuk dalam golongan psikotropika dan narkotika harus disusun dan disimpan secara terpisah dengan obat-obat yang lain, dikarenakan ada pelaporan khusus yang harus kita serahkan ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Obat narkotika disimpan dalam lemari narkotika yang terbuat dari kayu dengan ukuran 40 x 80 x 120 cm. Ada beberapa obat yang perlu diwaspadai seperti LASA, look alike, sound alike, adalah obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilan obat atau dispensing error oleh apoteker. Penyimpanan obat LASA sesekali menimbulkan medicator error dan menyebabkan dampak yang serius terhadap pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman tenaga teknis kefarmasian. Video kali ini akan membahas mengenai pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara sentralisasi. Simak dan pahami materinya ya. Kenapa penyimpanan sediaan farmasi harus dilakukan secara bertahap? Berikut keuntungannya. Yang pertama, memelihara mutu sediaan farmasi. Yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjaga ketersediaan. Dan yang terakhir, memudahkan pencarian dan pengawasan. Barang yang datang dari pedagang besar farmasi akan masuk ke bagian penyimpanan gudang, di mana pada saat penerimaan barang gudang diperlukan buku pencatatan dan penyetokan barang. Ketika stok sediaan farmasi di instalasi farmasi hampir habis, seorang farmasis akan melakukan penulisan buku permintaan barang yang ditujukan ke gudang farmasi, di mana isi dari buku tersebut untuk kebutuhan 1 minggu yang akan datang. Buku tersebut berbentuk kolom-kolom meliputi nomor, nama barang, jumlah, keterangan seperti expired date, cito atau segera. Paraf tenaga teknis kefarmasian di instalasi farmasi serta nama terang, paraf petugas gudang farmasi dan nama terang. Tujuan dari pendistribusian ini adalah menyediakan sediaan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat jenis dan tepat jumlah. Distribusi obat harus aman, efektif, dan efisien. Pendistribusian sediaan farmasi ini menggunakan metode sentralisasi, di mana sistem ini lebih sesuai jika diterapkan untuk rumah sakit kecil dan tidak sesuai untuk rumah sakit besar, karena jarak antara tempat penyiapan resep dan ruang rawat pada rumah sakit besar bisa jadi sangat jauh, karena semua resep disiapkan terpusat pada satu tempat pelayanan. Sedangkan untuk rumah sakit besar lebih cocok menggunakan metode desentralisasi dengan menyediakan satelit-satelit farmasi yang melayani resep, khususnya untuk pasien rawat inap. Sterilisasi sendiri mempunyai pengertian yaitu penyimpanan dan pendistribusian semua obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada satu tempat, baik untuk kegiatan individu pasien atau kebutuhan dasar ruangan langsung disuplai dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Berikut ini contoh alur pendistribusian metode sterilisasi, yaitu sediaan farmasi dari gudang atau unit farmasi pusat akan didistribusikan ke unit-unit rawat jalan, rawat inap, kamar operasi atau ICU, instalasi gawat darurat, ruang hemodialisa, dan lain-lain sesuai unit yang berada di rumah sakit tersebut. Kembali ke buku permintaan barang yang ditujukan ke gudang farmasi. Setelah barang yang diminta sesuai dengan buku permintaan barang, selanjutnya pada gudang farmasi melakukan penyetokan barang keluar, dan pada instalasi farmasi melakukan pengecekan barang sesuai atau tidaknya dan menulis kartu stok barang datang. Masuk ke sistem individual prescribing atau resep perorangan dengan alur sebagai berikut. 1. Dokter memberikan resep kepada pasien atau perawat. 2. Resep diterima oleh unit farmasi. 3. Apoteker melakukan screening resep dan pengentrian data. 4. Penyiapan resep dan pengentrian data. 4. Penyiapan obat. 5. Penyerahan obat serta KIE. Pada sistem distribusi obat One Daily Dose Dispensing atau ODD, kurang lebih sama seperti individual prescribing, hanya saja pada ODD diberikan untuk pemakaian 1 hari. Untuk pasien rawat inap, pasien diobservasi untuk menentukan diagnosa, dan pasien IGD masuk ke rawat inap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, kali ini
akan membahas distribusi desentralisasi. Bagaimana alur distribusi desentralisasi? Mari simak penjelasan berikut. Alur distribusi desentralisasi. Gudang farmasi pusat akan didistribusikan ke 1. Depo rawat jalan, 2. Depo rawat inap, 3. Depo kamar operasi atau ICU, 4. Depo instalasi gawat darurat. Sistem peresepan UDD, sistem dosis unit adalah sistem distribusi sedia informasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat inap berdasarkan resep perorangan, namun disiapkan dalam unit dosis tunggal atau dosis ganda untuk penggunaan 1 kali dosis per pasien. Pada sistem ini, obat didispensing dalam bentuk siap konsumsi dan umumnya disiapkan tidak lebih dari 24 jam persediaan dosis. Pelayanan dapat dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi, serta kombinasi. Sistem distribusi unit dose dispensing atau UDD sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap karena penelitian menunjukkan bahwa sistem UDD memiliki tingkat kesalahan pemberian obat jauh lebih rendah dibanding sistem floor stock atau resep perorangan. Untuk alur peresepan UDD, yang pertama resep dari dokter akan diserahkan ke pasien atau ke TTK, kemudian TTK menerima resep tersebut dan melakukan pengentrian data, penyiapan obat, penyerahan obat dan KIE dilakukan oleh perawat atau dilakukan langsung kepada pasien. Penandaan etiket dibedakan dari warna, misalnya yaitu obat oral yang dikonsumsi pada pagi hari akan berwarna putih, kemudian siang hari berwarna merah, malam hari berwarna biru, sedangkan untuk obat injeksi atau obat untuk pemakaian luar dengan etiket dasar berwarna biru seperti biasanya, dengan penandaan putih untuk pagi hari, merah siang hari, dan biru malam hari. Penandaan ini dibedakan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pada saat penyerahan obat ke pasien. Peresepan IGD. Resep ditulis dokter IGD. Diterima petugas depo farmasi IGD. Screening resep, pengentrian data, obat disiapkan. Konfirmasi harga pada pasien. Melakukan pembayaran dengan membawa faktur 3 rangkap. Menyerahkan faktur yang sudah dicap lunas. Melakukan pengecekan antara faktur resep, obat, dan etiket. KIE obat. Keterangan. 3 faktur yang dimaksud adalah lembar kuning untuk kasir IGD, lembar pink dan putih diserahkan ke depo IGD, lembar putih dikembalikan ke pasien, lembar pink untuk arsip depo IGD. Sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Untuk persediaan di ruangan rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Yang disimpan di ruangan rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Dalam kondisi sementara, di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola atau di atas jam kerja, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Keuntungan sistem floor stock adalah obat yang dibutuhkan cepat tersedia, meniadakan obat yang retur, pasien tidak harus membayar obat yang lebih, tidak perlu tenaga kerja yang banyak. Untuk kelemahannya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama, persediaan obat yang di ruangan harus tersedia banyak. Yang kedua, kemungkinan kehilangan dan kerusakan obat lebih besar. Pengendalian floor stock yang harus dilakukan. 1. Buku catatan, daftar obat. 2.
kartu stok. 3. Buku bantu pencatatan penggunaan obat. 4. Prosedur penggunaan obat floor stock. 5. Sistem komputerisasi. 6. Supervisi rutin. 7. Laporan hasil supervisi. Berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.